Salam pendidikan. Saya Mas Regina Simajuntak dari SMK Negeri 9, CPG Angkatan 9. Saya akan menayangkan refleksi dan kesimpulan dari modul 11 yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11. Siswa dididik dengan tujuan utama menjadi pintar, lebih dominan ke kognitifnya, tanpa melihat kodrat dan zamannya siswa. Bukan untuk mengembangkan karakter, tuntasnya kurikulum juga menjadi prioritas guru. Yang berperan aktif adalah pendidik, sedangkan siswa pasif dengan prinsipnya siswa yang pintar akan dapat prestasi termasuk dalam dunia kerja tanpa melihat keberadaan murid lainnya. Pendidik yang dibebani dengan berbagai macam administrasi seperti perangkat ajar. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah juga minimnya pengetahuan pendidik akan teknologi membuat banyak hal yang dilakukan dengan konvensional, termasuk dalam mengajar dan menggunakan metode ceramah. Bahkan murid lebih condong dalam hal mencatat, lebih menerapkan punishment dibanding reward. Di saat melanggar tata tertib atau aturan, murid dikenakan sanksi atau hukuman. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 11. Merencanakan pelaksanaan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jika selama ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara belum seutuhnya diterapkan, di mana pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya, mengembangkan karakter, berpusat pada anak, artinya pendidikan disesuaikan dengan keberadaan anak, atau pendidikan dengan cara diferensial, membuat anak berbahagia dan bergembira. Jika selama ini hanya ditekankan pada kemampuan kognitif atau pengetahuan, maka sekarang menyelaraskan peran pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, agar murid mendapat keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan pendidik harus mampu mengikuti perubahan zaman tidak konvensional, tetapi mengikuti kecanggihan teknologi. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan zamannya, melakukan pendidikan yang berdiferensiasi dengan mengenali keberadaan masing-masing anak dengan metode dan model pembelajaran yang sesuai dan dapat menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan dengan berpusat pada murid. 2. Mengembangkan cipta, rasa, kemauan, dan tenaga yang dimiliki murid bukan secara konvensional. Pendidikan hanya bisa menuntun, membimbing, dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, pekerti dari murid. Dengan penuh cinta kasih, pendidikan tidak dapat mengubah dasarnya. 3. Menerapkan sistem Among, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutyuri Handayani. 4. Menciptakan suatu belajar yang bahagia, tidak dibebankan pencapaian skor atau nilai, meliputi literasi dan numerasi, mengajak anak untuk aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual, menerapkan metode atau model pembelajaran yang mampu membangun motivasi dan semangat anak, misalnya dengan menggunakan game saat pembelajaran. 5. Melakukan pembelajaran secara kelompok bukan individu untuk membentuk interaksi sosial yang baik supaya murid bereksplorasi, membentuk keberanian, juga dapat lebih mengenal karakter masing-masing dan menghargainya. 6. Menghindari perintah dan sanksi yang memberatkan. Sanksi yang diberikan adalah sanksi yang mendidik. Misalnya jika melanggar tata tertib sekolah, sanksinya menghafal vocabulary. 7. Menerapkan belajar yang merdeka, bebas dari keterikatan, tetapi pendidik harus menuntun agar tetap pada norma-norma atau tata tertib yang berlaku. Murid bukanlah kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa atau pendidik, tapi sudah mempunyai suatu bibit garis yang samar-samar. Pendidikan menuntun dan memfasilitasi anak untuk mendebalkan garis atau bibit yang samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. 8. Menumbuhkan pada murid bahwa kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Perlunya murid mengenal budaya untuk mempertahankan makna, menghargai karya bangsa, memuput rasa toleransi sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran dan kedewasaan dalam menghadapi masalah masyarakat yang majemuk. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi dari diskusi kelompok. Ini juga diskusi kelompok, sedangkan ini adalah presentasi. Hanya ini yang bisa saya tayangkan. Thank you.